Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru SDN 4 Kedudukan yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan sedikit waktunya, tidak lama seperti 30 menit. Saya minta waktu untuk presentasi dari hasil pembelajaran saya selama PKD. Jadi sedikit cerita, ini sudah memasuki tahap akhir dari pendidikan PKD saya. Di bulan Desember ini ada yang namanya rencana kerja lanjut berikut aksi nyata. Di sini nanti saya akan membahas tentang RTL atau rencana kerja lanjut. Dalam presentasi kali ini akan ada dua tahap. Yang pertama saya akan mempresentasikan dulu tentang materi yang sudah saya susun. Berikutnya nanti ada sesi tanggapan dan tanya jawab. Di sesi kedua saya harapkan ada umpan balik atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru sekalian untuk presentasi yang saya sampaikan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam presentasi. Mohon maaf nanti kalau kurang maksimal presentasi saya karena data buatnya tadi malam dari Jody. Rencananya hari Senin Selasa saya presentasi, ternyata ada halangan kemarin. Tapi Bapak saya usahakan semaksimal mungkin untuk mempresentasikan. Kita langsung masuk ke slide pertama. Kalau Bapak Ibu simak, di sini ada rencana kerja lanjut yang saya rancang. Pembelajaran ini pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada proyek yang akan kita jalankan nanti di akhir pembelajaran atau presentasi sudah saya buat. Tapi sebelumnya sebenarnya ada step yang terlewat dari apa yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu guru lihat di bagian bawah, ya, di sini ada tulisan bersama kelompok belajar atau komunitas belajar sebenarnya sekolah SD Negeri 4 Kedudukan. Jadi pertanyaan, apakah di sekolah kita ini sudah ada KBS atau komunitas atau kelompok belajar sekolah? Ada atau tidak? Ada. Benar ya? Kalau nggak ada sebenarnya nggak apa-apa. Kebanyakan dari teman-teman saya di PKG itu, terutama yang kelas sekolah dasar, memang di sekolah itu belum ada komunitas belajar sekolah. Kalau dulu itu kombel, ya di zaman PMM awal itu namanya kombel atau kelompok belajar. Terus sekarang diubah menjadi komunitas belajar sekolah. Itu difokuskan di sekolah masing-masing. Kemarin ketika saya disuruh membuat rencana di KBS, saya sih jujur, di sekolah saya belum ada, Kak. Ya nggak apa-apa, kalau yang belum ada berarti masih dalam tahap inisiasi. Saya tanya ke teman-teman yang lain juga sama. Kebanyakan yang sekolah-sekolah dasar memang belum ada KBS-nya. Jadi ini data aja kita buat. Tapi rencana ke depan semoga KBS ini tetap bisa berlangsung. Baik, kita masuk ke judul dari produk pembelajaran saya, yaitu rencana tindak lanjut implementasi Sport Education Model atau SEM pada festival permainan olahraga tradisional di akhir semester. Sebelum situ ada 3 jenis pembelajaran di olahraga. Yang pertama ada pendidikan gerak, yang kedua ada kebugaran, dan yang terakhir SEM ini, Sport Education Model. Kenapa saya mengambil SEM ini dan kebanyakan teman-teman saya di PKG di kelas saya juga mengambil SEM? Oh ya, ada juga sebentar. Fokus di bagian bawah ini. Di situ ada nama saya, sekolah, serta kelompok PKG saya kelas 15 Banyuwangi 2024. Saya selalu ketua kelas di sana. Jelek-jelek ini saya ketua kelas di kelas 15. Kembali ke PowerPoint yang saya buat. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari SEM ini dibanding dengan model pembelajaran olahraga yang lainnya. Kalau model pembelajaran gerak, kebanyakan yang terlibat aktif itu hanya siswa. Jadi siswa yang berperan aktif. Contoh, membuat kegiatan senam bersama atau jalan sehat, itu namanya model pendidikan gerak. Tapi kalau di SEM ini
kita lebih ditekankan pada pembagian peran dalam suatu festival. Makanya ini disebut festival karena ini akan berlangsung cukup lama. Sport education model ini memiliki beberapa keunggulan dan beberapa kelemahan yang bisa dipertimbangkan untuk diagendakan dalam suatu kegiatan. Saya sebutkan yang keunggulannya dulu. Kalau keunggulannya, SEM ini pasti akan menarik minat dari peserta didik. Itu pasti, karena mereka di situ tidak hanya fokus di olahraga saja. Karena SEM ini meliputi rangkaian suatu festival atau kegiatan. Contoh kalau kemarin di gugus kita ada jalan sehat, nah itu sebenarnya sudah masuk SEM, tapi yang lebih sederhana. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bahas di slide berikutnya. Serta kelemahannya, SEM ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan kegiatannya. Jadi kadang persiapannya 1 bulan, acaranya cuma 1 atau 2 hari. Jadi nggak sungguh kalau orang Jawa bilang. Persiapannya lama, tapi waktu kegiatan cuma sebentar. Jadi kita langsung masuk slide berikutnya. Di situ ada latar belakang dan tujuan. Kalau Bapak Ibu guru simak di situ, bisa sambil baca dan saya sedikit jelaskan. Sport education model adalah pendekatan pembelajaran TCOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap kepada peserta didik dalam konteks nyata di bidang olahraga. Di bagian ini ada banyak sekali peran yang bisa diambil. Ini nah. Jadi kalau biasanya olahraga cuma berkutat tentang pemain atau atlet, di sini enggak. Kita akan diajak untuk membuat suatu rangkaian kegiatan, mulai dari panitia, ada pemain, pelatih, wasit, skor, bahkan bagian-bagian yang mungkin tidak ada hubungannya dengan olahraga akan masuk di SEM ini. Contoh pedagang, terus petugas kesehatan, penonton. Ya. Jadi lebih luas untuk cakupan dari SEM ini. Disitulah dituntut peran aktif dari peserta didik dalam memainkan perannya. Intinya nanti kita akan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Sementara guru di sini sebagai pengarah saja, tidak masuk dalam kegiatan intinya. Contoh menjadi pemain atau wasit, tidak akan masuk di situ. Karena di sini kita akan menekankan peran aktif dari peserta didik. Dalam SEM ini dapat menguatkan sifat kepemimpinan dari peserta didik dengan memberikan ruang mereka untuk bersuara, kemudian memilih dan dilanjutkan dari kepemilikan peran yang mereka tentukan. Jadi sistemnya mereka diberi pilihan untuk memainkan peran yang mereka inginkan. Jadi tidak kita langsung menunjuk. Sama seperti dengan pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung. Sekarang zamannya pembelajaran berdiferensiasi kalau nggak salah. Di situ ditekankan guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi sudah tidak boleh lagi guru itu kamu harus gini, kamu harus gini. Bahkan dalam pembagian kelompok pun kadang harus membagi antara kelompok supaya tidak tersentral dari dalam satu kelompok. Contoh sekitar menurut sekitar yang kurang berkumpul dengan yang kurang saja. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan lebih difokuskan tentang memberi pilihan kepada peserta didik. Kamu maunya peran apa? Ini umpama kok nggak serap dengan kita nggak boleh langsung ngejudge. Oh, jangan itu, kamu nggak cocok. Tidak boleh. Harus kita berikan. Gimana kalau ini saja? Ini lebih mudah ke kamu. Ya, jadi tidak langsung kita menjudge. Tidak boleh kayak gini. Kamu nggak cocok. Itu akan membunuh semangat dari anak-anak. Memberikan pilihan sambil kita mengarahkan. Di slide berikutnya, kegiatan SEM ini yang saya lakukan adalah festival permainan olahraga tradisional yang akan melibatkan seluruh peserta didik dan juga para dewan guru di SDN 4 Teguh Gebang. Kenapa saya ngambilnya festival permainan tradisional? Karena untuk mengakomodir dari keseluruhan kelas yang ada di sekolah ini. Contoh kalau saya ngambil mungkin festival bola voli, otomatis yang kelas bawah nggak akan bisa mengejar atau menuntut untuk melawan yang kelas tinggi. Karena untuk bola voli, sepak bola itu membutuhkan skill khusus
yang harus dipelajari dengan lebih teliti lagi. Kalau SEM kita ngambilnya permainan tradisional, saya yakin akan bisa sedikit berimbang lah. Ya mungkin kita bagi antara kelas rendah dan kelas tinggi, kelas 1, 2, 3, nanti kelas 4, 5, 6 sendiri. Contoh saja permainan gubak sodor itu nggak akan terlalu berpengaruh kalau usia saya juga. Itulah mengapa saya mengambil permainan tradisional. Permainan tradisional apa saja nanti akan kita bahas di sesi implementasinya. Berlanjut ke slide yang berikutnya, di situ ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari kegiatan yang akan kita lakukan pada sesi ini. Untuk yang pertama, capaian dan tujuan. Yang pertama adalah untuk siswa meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kenapa di situ ada kata-kata kepemimpinan dan tanggung jawab? Karena mereka di situ diajari untuk mandiri, Bapak Ibu. Jadi tidak terus bergantung kepada gurunya. Mungkin sesekali mereka akan bertanya, Pak, bagaimana kalau begini? Tugas kita hanyalah mengarahkan. Contoh panitianya dari kelas 6. Jadi mereka memang mengakomodir, oh kamu jadi bagian ini, kamu jadi bagian ini, kamu jadi bagian ini. Ya. Jadi mereka mempunyai sifat kepemimpinan dan tanggung jawab akan tugas mereka. Apakah mungkin itu dilakukan di kelas dasar? Walaupun mungkin sulit, tapi saya yakin pasti bisa selama kita mau berusaha. Yang berikutnya pemahaman kembali terhadap permainan tradisional. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, permainan tradisional ini sudah mulai dilupakan oleh anak-anak atau ditinggalkan, atau bahkan mereka sama sekali tidak tahu tentang permainan tradisional. Karena apa? Mereka sekarang mendapatkan semuanya itu dari gadget. Bahkan untuk bermain saja atau game saja, mereka cukup duduk dan memandangi HP mereka sudah bisa bermain. Kalau jeleknya apa? Bermain itu harusnya adalah suatu rangkaian gerak. Mereka senang dengan bergerak, mereka menjadi sehat. Tapi kalau sudah bermainnya lewat gadget, otomatis ruang gerak mereka akan terbatas. Mereka mungkin senang secara emosional, tapi tubuh mereka tidak menerima asupan gerak. Jadi untuk kesehatan mereka pun akan kurang baik. Berikutnya meningkatkan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Nah, di sini yang poin yang sangat krusial adalah kolaborasi antara guru dan peserta didik. Jadi guru di sini juga akan memiliki peran yang berbeda. Enggak cuma mengajar di kelas terus, sing agama yang enggak berngaji terus, sing olahraga bahkan mungkin enggak akan ikut sama sekali dalam kegiatan ini, cuma sebagai pengamat saja. Bapak Ibu guru bisa mengambil peran di sini. Kalau anak-anak sebagai contoh, ada yang sebagai pemain, ada sebagai wasit, ada sebagai panitia. Bapak Ibu guru yang menjalan. Nah, saya harapkan Bapak Ibu guru di sini sebagai koordinator dari kelasnya masing-masing. Nanti akan ada produk yang muncul di sini, nanti di slide berikutnya saya jelaskan. Jadi kolaborasinya adalah antara guru dan murid-muridnya dalam satu kelas. Nanti tugasnya apa akan kita bahas lebih lanjut. Langkah-langkah dalam menyiapkan kegiatan ini, yang pertama adalah rapat koordinasi komunitas belajar sekolah. Nah, ini menjadi masalah bukan di sini saja, bahkan di tempat lain komunitas belajarnya itu belum terbentuk. Kalau untuk SD memang mungkin sangat jarang, tapi kalau untuk SMP, SMA itu akan lebih aktif komunitas belajarnya. Dan itu cuma satu sekolah ini berapa guru? 9 atau 8 maksimal 10. Enggak membentuk komunitas pun tiap hari kita berkumpul. Ya kantor pun kita berkumpul. Beda dengan SMP, gurunya banyak, bahkan mungkin kesempatan untuk berkumpul itu jarang. Ya. Tapi untuk lebih mengkondisikan komunitas belajar sekolah itu agar yang dibahas itu sesuai dengan role modelnya, memang perlu dibentuk untuk komunitas belajar. Kalau kita tiap hari cuma kumpul di kantor itu mungkin dibahas akan malam itu. Pertama mungkin akan bahas kelas dulu kayak gini, ya berarti biasanya kelas dulu kayak gini, itu sama aja, aku terus sayur, ya. Bisa melenceng kemana-mana karena ruangnya nggak spesifik di komunitas belajar
sekolah. Ketika kita sama-sama dengan komunitas belajar sekolah, kita harus fokus membahas tentang apa-apa yang diperlukan sekolah ini dalam hal pendidikan. Contohnya saling sharing informasi kelas saya tadi kayak gini, ada kayak gini, gimana caranya untuk mengatasi. Berikutnya saya di olahraga, saya kan memegang semua kelas. Saya perlu untuk lebih spesifik bertanya pada bapak ibu, anak ini kenapa kok kalau olahraga kok nggak terlalu semangat? Mungkin di kelasnya tadi ada masalah apa? Ya. Jadi itulah fungsi dari komunitas belajar sekolah. Berikutnya juga bisa digunakan untuk pengembangan dari modul ajar. Ya. Jadi modul ajar itu sekarang bisa menyesuaikan dengan karakteristik dari sekolah. Nggak harus sama dengan contoh seperti kecamatan atau kabupaten. Karena karakteristik sekolah itu berbeda-beda. Contoh yang kita yang di sini sama yang di dalam Rinjau, lingkungannya saja sudah berbeda. Maka mungkin pendekatan untuk modul ajar itu akan berbeda. Jadi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan juga karakteristik dari peserta didik. Di slide berikutnya ada hasil yang diharapkan dengan diadakannya kegiatan SEM ini, Festival Olahraga Nasional akhir semester, akan menjadi pengalaman bermakna bagi peserta didik maupun guru sesuai dengan peran yang sudah dipilih. Jadi diharapkan anak-anak yang sudah memilih perannya dapat bertanggung jawab dan aktif dalam perannya, nggak cuma pasif. Memang sulit mungkin melakukan awalnya, tapi ketika itu sudah bisa dijalankan, saya yakin akan menarik sekali untuk peserta didik kita untuk dilakukan. Peran di sini peran dari peserta didik dapat memilih peran menjadi pemain, wasit, pelatih, dokumentasi atau juga supporter. Mungkin anak-anak yang kurang pandai dalam permainan bisa menjadi ngambil di bagian supporter. Kita ambil slide berikutnya. Di situ ada tujuan dari program ini. Ya, kalau Bapak Ibu simak itu, tujuan pertama adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, terampil kolaborasi, sehat, bugar dan berprestasi. Namanya olahraga tidak bisa dilepaskan dengan kata-kata bugar, sehat dan prestasi. Itu sudah melekat sekali pada olahraga. Berikutnya meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga serta memfasilitasi mereka dalam mengembangkan keterampilan serta memahami nilai-nilai yang ada pada peran yang mereka pilih. Berikutnya meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran, yaitu kreativitas dalam pembelajaran. Jadi di era sekarang kita tidak lagi harus monoton di dalam kelas terus menyajikan materi yang begitu saja. Sesekali kita bisa di luar kelas melakukan kegiatan yang masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita. Lanjut ke slide berikutnya. Di situ ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kegiatan ini merupakan kegiatan kurikuler, di mana kegiatan belajar dilakukan di luar kelas untuk memakan dan memberdayakan mata pelajaran yang akan dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Kalau nggak salah, kurikuler itu berkaitan dengan kelima gitu. Yang berikutnya peserta didik yang dilibatkan adalah semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena sebuah festival itu membutuhkan keramaian. Kalau cuma segelintir kelas yang diambil, itu bukan sebuah festival. Waktu kegiatan dilakukan adalah bisa kita ambil satu hari, ya karena kita lingkupnya SD nggak mungkin nggak terlalu lama. 1 hari atau 2 hari pada akhir semester, pada masa jeda sebelum liburan peserta didik. Jadi kalau biasanya di sekolah lain itu ada yang namanya kelas meeting. Itu jeda setelah liburan sambil libur akhir sebelum liburan. Kalau di kelas-kelas sekolah lain mungkin ada namanya kelas meeting. Itu pun juga contoh sederhana dari SEM. Tapi SEM ini akan lebih terkoordinasi karena akan melibatkan lebih banyak kegiatan dan banyak peserta. Struktur dan rekan sejawat di sini penanggung jawab itu adalah guru kepala sekolah. Yang kedua, guru PJK di sini bertugas mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan afektivitas peserta didik. Sedangkan guru kelas di sini sebagai koordinator dalam kelas maupun saat kegiatan berlangsung. Berikutnya ada rencana dan evaluasi. Setiap kegiatan tidak akan luput dari namanya
rencana dan evaluasi. Kalau rencana itu di awal, evaluasi itu biasanya di akhir. Walaupun nggak selalu, evaluasi bisa dilakukan di tengah-tengah. Tahapan-tahapan implementasi SEN dalam pembelajaran akan dievaluasi secara keseluruhan di akhir kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEN pada festival permainan olahraga tradisional. Poin-poin yang akan dievaluasi adalah ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kegiatan SEN. Artinya dari awal kegiatan ini tujuannya apa harus jelas, dan ketika di akhir kita evaluasi apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Ketika itu tidak tercapai, itu akan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan yang kedepannya. Berikutnya kembali dari peserta didik mengenai pengalaman dan pembelajaran penerapan SEN. Berikut ada evaluasi kinerja dan kolaborasi di dalam tim. Evaluasi tentang sportivitas dalam permainan, olahraga itu dalam sebagai sportivitas. Berikutnya evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu keaktifan peserta didik di dalam perannya. Refleksi dari guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEN. Sebelum kegiatan itu dilakukan, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Apakah kegiatan ini bisa dilakukan atau tidak? Apakah kegiatan ini akan berjalan dengan lancar atau tidak? Pertanyaan pertama yang pasti muncul adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru serta tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan bidang akademiknya atau tidak. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu yang profesional sesuai dengan bidangnya. Jadi saya yakin untuk poin pertama ini tidak akan menjadi masalah untuk sekolah kita. Berikutnya, peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 bersedia mengambil peran. Ini kan sedikit menjadi kelemahan kita di sini. Karena kita di sini kelas 1 sampai kelas 6 jumlah siswanya terbatas. Tapi tidak menjadi masalah. Ketika mereka semua mau bergabung dan bergerak, saya yakin kegiatan ini bisa berjalan. Berikutnya, sekolah memiliki lapangan atau halaman yang memadai guna terselenggaranya kegiatan. Yakin halaman kita bagus, lebar, luas, pasti bisa untuk kegiatan festival permainan tradisional ini. Berikutnya, sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk sarana dan prasarana, saya yakin bisa karena ini festival permainan tradisional, jadi alatnya pun bisa kita buat, nggak harus membeli. Kemungkinan dan tantangan yang terjadi ketika kegiatan ini berlangsung. Yang pertama adalah pengelolaan waktu, jadwal yang padat, dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kegiatan. Karena kita ini di bidang pendidikan, jadi waktu jeda untuk tidak mengajar itu adalah sangat terbatas sekali. Jadi untuk mengadakan sebuah festival itu perlu dengan perhitungan yang cermat kapan mengambil waktunya. Karena kita nggak bisa ngambil jam efektif atau hari efektif belajar. Jadi di sini saya rencanakan adalah di akhir semester kegiatan ini bisa dilakukan tiap semester atau tiap satu kalender pendidikan. Yang penting mengambil jam-jam yang anak-anak tidak efektif belajar di sini. Berbeda dengan faktor alam atau cuaca, karena kegiatan dilakukan di luar ruangan. Kegiatan ini tidak bisa dilakukan ketika cuacanya mungkin hujan atau mungkin terlalu panas, ya. Karena itu faktor alam atau faktor cuaca tidak bisa kita lawan. Jadi untuk antisipasi kita bisa mengambil pagi sekali. Kalaupun itu hari itu hujan, berarti kita rencanakan di hari yang lain. Berikutnya, peran aktif peserta didik di dalam kegiatan. Jadi anak-anak tidak boleh masuk ke dalam kegiatan ini, Bapak Ibu. Mereka harus tahu peran mereka itu sebagai apa. Kalau sebagai pemain, ia berperan sebagai pemain. Sebagai supporter, berperan sebagai supporter yang meriah. Nggak boleh cuma duduk dan menonton saja. Berikutnya ada pendanaan kegiatan yang dapat tidak boleh membebani dari peserta didik. Ya, ini kalau lingkupnya mungkin bukan sekolah, tidak akan menjadi masalah karena mereka bisa mengambil dari sponsor. Tapi untuk lingkup sekolah, ya ini ditekankan dari awal tidak boleh membebani dari peserta didik. Jadi untuk pendanaan kegiatan ini, saya yakin pendanaannya nggak akan terlalu banyak Pak, karena kita cuma permainan tradisional. Untuk hadiahnya pun mungkin bisa kita kondisikan untuk yang bermanfaat untuk
anak-anak. Justru ada solusi dari pengetahuan yang ada di atas. Skip saja langsung ke slide berikutnya. Dokumentasi nggak ada di sini, belum saya buat. Dan terakhir, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menyaksikan atau mendengarkan presentasi dari saya. Saya akan sedikit flashback dulu kalau ada yang lupa di sini. Berkaitan dengan P5, saya itu sebenarnya asing dengan kata-kata P5. P5 itu apa? Profil, project, pelajar, Pancasila. Kalau yang saya tahu project itu pasti ada hasil yang ada produk yang dihasilkan di akhir pembelajaran. Mungkin selama ini saya asing karena saya tidak pernah membuat. Tapi ketika di PKG ini itu sangat ditekankan sekali dari project. Makanya ini saya taruh di akhir semester karena ini adalah menjadi proyek saya untuk P5 saya dalam mata pembelajaran PJOK. Kenapa saya ngambilnya festival? Karena ini bisa berkaitan dengan P5-nya Bapak Ibu juga. Untuk ibu-ibu guru kelas, bapak kelas juga ini, apakah sudah membuat P5-nya untuk semester ini? Sudah. Satu. Ya. Makanya saya fasilitasi di sini. P5-nya dalam bentuk apa? Jadi gini nanti teknisnya. Kalau P5 saya kan kegiatan ini produk saya untuk kegiatan P5 saya. Saya harapkan nanti di kegiatan festival ini nanti ada buzzer begitu. Buzzer kalau memungkinkan per kelas, ya buzzer kelas 1, buzzer kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kalaupun itu tidak memungkinkan, ya mungkin beberapa kelas saja, kelas tinggi dan kelas rendah diambil berapa, kita membuat buzzer di situ menampilkan produk dari kelas masing-masing. Contoh mungkin kelas 1, gurunya pandai masak nasi goreng, ya walaupun nasi goreng yang original itu. Nanti bisa dibuat buzzer di situ, buzzer nasi goreng kelas 1. Di situ anak-anak akan bapak sebagai penjual. Ya, jadi bapak ibu guru yang menyiapkan produknya, anak-anak berdagang di situ, mereka akan menjual hasil dagangannya pada kegiatan festival ini. Dengan catatan kantin harus tutup. Kalau kantin nggak tutup, nggak laku nanti. Ya. Apakah harus dalam bentuk makanan? Nggak harus. Contoh kelas 3, kok pandainya di seni, area pinter-pinter menari. Dalam pembukaan acara bisa ditampilkan. Inilah hasil dari P5 dari kelas 3. Contoh menari jalanan untuk pembukaan acara. Kalau bapak ibu yang berbaik langsung ngambilnya apa ini, tak kasih pilihan yang paling enak. Sampai dodolan banyu ngombe, aku mesti payu. Wes, hasil tak jamin. Kemarin saya PKB juga seperti itu. Produknya bunyi. Tapi yang ditekankan bukan itunya. Dia belajar berwirausaha. Kemarin saya di PKB juga sudah belajar seperti ini. Saya membuat SEM kolaborasi dengan kelas sebelah. Kelas saya itu bingung. Tapi mau jualan apa ini? Karena muncul dari kapas itu, wes enak sampai jualan air, pasti payu. Ternyata benar, lama satu dus itu ke lapangan habis karena cuaca yang panas, pasti akan menjadi haus. Ya, jadi produk P5-nya yang saya tekankan mungkin di situ nanti ada produk yang muncul dari per kelas ini, nggak harus produk makanan, ya dalam seni atau yang lain, atau mungkin dia mau gurunya tampil nyanyi bersama anak-anaknya, itu juga tidak akan menjadi masalah. Ya, itu berkaitan dengan P5. Saya sendiri sebenarnya masih asing dengan P5 ini, karena saya jujur saja belum pernah membuat, dan ini dipaksa membuat, ya memang sebuah kewajiban untuk seorang guru sekarang. Oke, itu tadi presentasi dari saya tentang pembelajaran PKG yang sudah saya lakukan selama hampir 2 bulan perjalanan ini, sudah memasuki masa-masa akhir. Silakan untuk Bapak Ibu, saya minta tanggapan atau pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan tentang apa yang saya presentasikan. Yang membawa Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih
Iya. Di sini saya kira sangat bagus sekali untuk kegiatan hari ini, diseminasinya tentang Sport Education Model atau SEM. Di sini saya tidak ada pertanyaan, Pak, tapi saya ingin menanggapi satu ya, terkait kombel atau kelompok belajar, atau sekarang kalau Pak Linda menyebutnya itu komunitas belajar. Nah, Pak Linda tadi di awal itu menyampaikan belum ada. Nah, di sini saya menyampaikannya sudah ada, Pak Linda. Di sekolah kita itu sudah ada komunitas belajarnya. Jadi ada dua, Pak Linda, komunitas belajar itu di gugus dan juga di lembaga. Nah, salah satu contohnya itu yang sudah didesimasikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita terkait rapor pendidikan itu. Ya, mungkin Pak Linda lupa atau bagaimana? Itu ya, mungkin saja. Jadi saya tekankan di sini bahwa sekolah kita, lembaga kita itu sudah mempunyai komunitas belajar. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Basri. Berarti mohon maaf ada saran ya, untuk komunitas belajar itu sekolah kita sudah ada. Mungkin ada namanya untuk komunitas belajar di sekolah kita. Kombel SDN 4 Kedungban Pastijaya. Kedungban Pastijaya, oke, masuk sekali. Untuk yang di tingkat gugus itu tidak masuk dalam KBS ini, karena KBS ini ditekankan untuk lingkup sekolah. Jadi untuk yang gugus memang saya tahu di gugus itu memang sudah ada. Jadi kemarin saya bingung itu kombel saya itu apa ya? Kok saya bingung? Sebenarnya sudah membuat rubrik sebenarnya. Di rubrik itu ada tentang KBS yang ada di sekolah. Itu ada tahap inisiasi, implementasi, dan juga pengembangan. Saya bingungnya gini, kalau KBS kita sudah ada itu kegiatannya itu apa saja, produk yang dijualnya itu sudah apa saja. Jadi saya kemarin agak bingung juga. Jadi saya menjawab kita masih dalam tahap inisiasi. Jadi saya ralat untuk pernyataan saya tadi, kita berarti kombinnya KBS sudah ada dan masuk tahap implementasi berarti ya. Kita sudah berjalan untuk kedepannya bisa kita ambilkan lagi supaya lebih masif lagi dalam pertemuan-pertemuan untuk membahas tentang pendidikan atau pembelajaran yang ada di sekolah kita. Oke, terima kasih Bu Basri. Mau untuk yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi saya tidak akan memberikan sebuah pertanyaan, tapi juga memaparkan barangkali SD kita sudah pernah melaksanakan, yaitu tentang bahasa. Mungkin pada waktu itu belum ada B5 ya. Kita sudah melaksanakan bahasa sederhana sekali, yaitu di depan kelas, karena siswa kita yaitu sangat minim sekali, jadi ada banyak berapa meja. Mungkin dengan kalau sekarang sudah diterapkan di dalam P5, di dalam kurikulum merdeka, mungkin bisa diaktifkan lagi. Terima kasih Pak Hingga sudah memberikan nanti arahan, misalnya untuk memberikan, mengingatkan teman-teman kita dari guru kelas 1 sampai kelas 6 untuk meluangkan ataupun memberikan peluang untuk melaksanakan atau memfestivalkan adalah dari karya-karya P5 per kelas. Sebenarnya itu sangat, sebenarnya kemarin, bulan kemarin semester kemarin itu sudah, tapi tidak ada bahasanya. P5 nya sudah. Untuk semester ini juga sudah, Bu Astri sudah memberikan P5 kepada saya. Kemarin kalau yang dulu bukan sama Bu Astri mungkin ya P5 nya. Itu yang kemarin Bu Astri aja. Mungkin yang satu langkah yang festivalnya inilah yang belum bisa dilaksanakan. Mungkin alhamdulillah dengan Pak Hingga memberikan suatu ini apa ya, bisa diimplementasikan lewat festival ini. Nah, itu aja dari saya untuk memaparkan apabila SD kita juga sudah pernah, tapi hanya mungkin sekedar anak-anak apa ya, refreshing untuk biar anak-anak senang itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tanggapi ya. Saya juga minta maaf sebagai guru olahraga, mungkin saya kurang aktif dalam kegiatan yang bersifat seperti itu. Artinya gini, STEM ini dalam bentuk sederhananya kalau di guru olahraga itu sebenarnya mereka selalu menyebut kelas meeting. Nah, kemarin di waktu STEM ini awal diperkenalkan, ketika diberi pertanyaan fasilitator, apakah katakan sudah pernah melakukan STEM di sekolah, pasti anak olahraga itu jawabnya pernah. Bentuknya apa? Kelas meeting. Untuk di sekolah kita memang sangat jarang sekali saya melakukan itu, dan saya mohon maaf untuk ke depan mungkin saya lebih perbaiki diri lagi. Untuk STEM kelas meeting itu sebenarnya memang sudah masuk dalam STEM, tapi di situ cuma fokus lomba antar kelas. Jadi itu masih STEM yang bentuknya sederhana, belum masuk lebih ke spesifik lagi. Karena di STEM itu banyak sekali komponen-komponen yang harus terpenuhi. Contohlah di panitia saja. Panitia itu harus ada panitia induk, ada panitia pelaksana, bagian konsumsi, bagian ini. Kalau itu event yang sebenarnya harus diperhatikan secara detail. Karena nggak mungkin ketika dalam event itu nggak ada konsumsinya, bagian sosial, prasarana, banyak sekali Bapak Ibu. Belum nanti menyiapkan atletnya. Ya, kalau diurut secara spesifik, STEM itu kayaknya nggak mungkin kalau dilakukan di sekolah dasar, bahkan di SMP pun akan kesulitan. Tapi kalau kita lebih sederhana lagi, saya yakin proyek ini bisa kita lakukan. Ya, karena kita di sini lebih fokusnya ke anak-anak itu lebih mengenal dulu peran-peran yang ada dalam STEM. Contoh anaknya senang fotografi, dia senang buat vlog, buat video, dia bisa dibagian dokumentasi di situ. Pak, saya bagian dokumentasi, dia merekam, buat vlog. Ya. Nanti hasilnya untuk kegiatan ini bisa dipublikasikan di media sosial Bapak Ibu guru semua, dan juga mungkin di media sosial anak-anak dan web resmi dari sekolah kita. Sebenarnya dari Instagram juga punya, jadi bisa dibantu promosi sekolah kita. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu ya, boleh Pak Sama. Terima kasih waktu yang diberikan. Sedikit yang saya mau tanyakan dari rencana atau festival penyelenggara internasional untuk mencapai semester. Untuk ketentuan tempat, ya, tempat atau lokasi, apakah dari beberapa pengalaman yang dulu atau yang akan dikerjakan sudah ditentukan atau ada batasan-batasan tertentu? Contoh, kalau misalnya dilakukan di luar sekolah, apakah bisa misalnya di LPH atau di lapangan yang barangkali lebih luas, apakah bisa? Barangkali itu saja, jadi hanya tempat yang dibutuhkan atau yang direncanakan bagaimana? Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Pak Selamat. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin bertanya ke Bapak Joko lagi, apakah sudah punya gambaran besok itu kegiatannya itu kayak gini? Adakah gambaran seperti itu? Apakah mungkin sudah merasa terbebani dari sekarang? Kegiatan apa lagi? Sebelum menjawab pertanyaan Pak Selamat, saya ingin tekankan lagi, STEM ini, dalam tugas pembelajaran teknik saya, ini sudah masuk ke RTL atau tidak lanjut. Tapi untuk aksi nyatanya nanti itu saya dibebaskan Bapak Ibu. Jadi nggak harus melaksanakan kegiatan ini. Saya jadi intinya apa? Di sini cuma presentasi saja. Masalah Bapak Ibu itu nggak mungkin nggak bisa dilakukan. Ya monggo, berarti produk akhir saya tidak akan berupa kegiatan ini. Jadi gimana ya? Diwajibkan untuk melakukan kegiatan ini tidak sebenarnya. Tapi saya tawarkan kembali Bapak Ibu, adakah keinginan untuk melakukan kegiatan ini? Ada nggak? Ya. Kalau ada, berarti produk saya nanti
juga berupa kegiatan ini. Kemarin pasti saya menawarkan, saya sampai bingung. Kak, ini berarti kita harus buat beberapa video kalau kayak gini, video presentasi, video kegiatan. Oh enggak Kak, sampai cukup video presentasi di depan KPS-nya. Untuk masalah kegiatannya itu fleksibel, nggak harus sampai upload di LMS, sampai bisa upload untuk yang lain. Tapi kalau memang ada keinginan dari Bapak Ibu guru untuk melakukan kegiatan ini, saya juga akan support sekali, karena itu sebagai bentuk aksi nyata dari kegiatan saya. Apakah harus semester ini diulang? Tidak, karena butuh perencanaan yang matang. Kita harus sudah mepet sekali untuk sekarang. Mungkin kita bisa ngambil di semester berikutnya, karena saya ini perencanaan 1 bulan sebelumnya harus sudah direncanakan. Ya, kalau untuk semester ini pasti akan terlalu mepet. Saya harapkan juga kalau Bapak Ibu memang mau, saya juga berharapnya kegiatan ini bisa berjalan. Pasti akan sangat menjadi pengalaman baru bagi kita di sekolah kita. Melakukan sebuah event dalam sekolah yang meriah, bisa menjadi penyemangat anak-anak dalam belajar. Berikutnya masuk ke pertanyaan Mas Om tadi, umpama kegiatan ini memang kita lakukan, apakah mungkin bisa mengambil di tempat-tempat yang lain? Sebenarnya bisa Mas Selamat mengambil tempat-tempat di mungkin di lapangan atau di mana, tapi nanti akan lebih detail lagi dalam perencanaannya, akomodasi anak-anak, untuk konsumsi anak-anak, belum lagi anak-anak itu kesananya bagaimana. Ya. Tapi itu saran saya sarankan untuk di lingkup intern sekolah kita saja, sambil mempromosikan sekolah kita itu seperti ini, produk kita itu seperti ini. Ya, zaman sekarang kalau nggak promosi, kita nggak akan dilirik. Ya, kita walaupun SDG 6 minim, tapi kita ada produk yang berkualitas yang kita hasilkan dari pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu saja jawaban saya dari Pak Selamat. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu guru sebelum sini saya akhiri. Bu Mafid, Bu Fitri, cukup? Oke, berarti ya, ini sudah kita 10 menit menjawab Bapak Ibu guru, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kerjasamanya dalam kegiatan presentasi yang saya lakukan ini. Saya katakan di akhir pertemuan ini berarti KBS kita itu sudah ada, ya, berarti tinggal kita menggerakkannya untuk lebih aktif lagi. Itu yang saya tekankan. Untuk di akhir sesi presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk membantu saya dalam melaksanakan tugas saya di PKB ini. Doakan saya supaya